Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Idu Irawan akan membahas sedikit soal tembok. Nah, lebih tepatnya adalah bahan dasar pembuatan tembok menggunakan bata ringan ataupun bata merah. Nah, kita sepakati dulu ya antara bata merah dan bata ringan. Ini adalah fungsinya itu adalah penyekat ruangan, jadi bukan untuk struktur utama bangunan. Jadi dia hanya sebagai pembatas atau sekat antar ruang. Jadi ya, kita bisa bayangkan rumah joglo ataupun tempat joglo yang berbahan dasar kayu, dia tetap berdiri kokoh meskipun tidak menggunakan tembok karena di situ ada struktur yang berbahan dasar kayu. Nah, oke, lanjut kita akan bahas lagi ke pokok utama, yaitu adalah bahan dasar pembuatan tembok, di mana yang tengah digandrungi atau yang menjadi perbincangan saat ini antara bata ringan dengan bata merah. Oke. Dalam video kali ini saya akan membahas soal perbandingan atau kita bandingkan antara keduanya. Yang pertama kita akan uji rendam. Nah, di mana uji rendam di sini fungsinya adalah untuk melihat seberapa jauh atau seberapa lama atau bahkan seberapa banyak dua bahan dasar ini menyerap air. Nah, di mana ketika dalam lanjutan atau tahap finishing mungkin ya, itu biasanya tembok akan kita siram untuk lanjut naik plester dan aci. Nah, untuk tes rendam air atau daya serap air sendiri, kita bisa melihat di video bahwasanya gelembung-gelembung yang telah keluar dari air itu adalah udara yang terperangkap di dalam bata, baik bata merah ataupun bata ringan. Nah, di sini terlihat daya serap bata merah itu sangat-sangat cepat. Nah, ini dilihat dari gelembung-gelembungnya. Kemudian jika kita lihat dari bata merah, kalau kita lihat dari bata ringan, itu dia hampir tidak ada penyerapan air. Nah, dimana bisa terbukti yang namanya bata ringan, namanya sudah ringan ya, makanya bata ringan tersebut terapung. Nah, di sini adalah dia tidak akan tenggelam kalau dia tidak menyerap air. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa melakukan skip ke video yang menit selanjutnya. Itu bisa kita lihat bata ringan yang telah kita masukkan, yang kita rendam dengan kita tindih dengan bata merah. Kalau dia sama-sama menyerap air, berarti dia akan tenggelam nantinya. Oke, kita akan lihat videonya. Dan sampai di titik ini, sampai terakhir ini udah makan, saya tinggal muter-muter hampir 5 menit ada ini. Nah, kita akan buktikan bahwasanya bata merah sudah tidak mengeluarkan gelembung udara. Ini artinya berarti bata merah sudah kenyang air atau udah kembung ya. Dalam artian bata merah semua rongga-rongga udaranya sudah terpenuhi dengan air. Kemudian untuk bata ringan, nah ini masih ada sedikit gelembung, nah itu yang sedikit terperangkap mungkin ya, dia masih bisa keluar dan air bisa masuk. Dan di akhir atau di kesimpulannya di sini, bata ringan tetap terapung, berarti masih ada rongga-rongga udara di bata ringan sendiri yang tidak terisi dengan air. Jadi untuk kesimpulannya kali ini adalah daya serapnya itu lebih mantap atau lebih banyak bata merah itu menyerap dan disimpan. Kalau si bata ringan dia sendiri bisa dikatakan dia kedap air karena dia tidak menyerap air untuk bagian yang sisi luarnya. Kemudian
Kemudian untuk kita lanjutkan, sudah kita dapatkan dua bahan, yaitu bata merah, bata ringan dalam keadaan basah, dan full kering. Kali ini kita akan mencoba seberapa kuat dua bahan ini jika mendapat tekanan atau gerakan mendadak seperti kita lempar contohnya. Nah, kita bisa lihat mana yang paling kuat di sini ya. Nah, untuk teman-teman perlu ketahui, ukuran bata ringan sendiri itu sebenarnya adalah 60 cm dengan lebar atau tinggi 20 cm dengan ketebalan 10 cm. Nah, ini ukurannya biar adil, biar apple to apple, ini saya potong yang seukuran dengan bata merah. Nah, lanjut kita akan langsung uji tes lempar. Nah, ini lemparnya di tempat tanah yang lumayan keras. Yang ini nanti adalah bakal calon lantai nantinya. Dan ini untuk bata merah yang masih kering. Kemudian kita akan coba bata ringan yang kering juga. Nah, patah kecil. Nanti kita akan cek apakah ada kesalahan atau ada batu kecil. Kemudian bata merah yang sudah full basah kita lempar. Kemudian ini yang bata ringan yang tadi sudah direndam atau basah full, kita lempar agak jauh ya. Ya. Nah, meskipun jatuhnya miring, dia tidak pecah. Dan untuk yang pecah ini hanya sedikit bagian pojok. Dan ini untuk bata ringan sendiri, emang di bagian setiap pojoknya itu jika terbentur atau dipukul, kalau bagian ujung itu biasanya akan patah. Beda dengan bata merah. Dan untuk ukuran aslinya bata ringan itu sepanjang 60 cm. Sebagai bonus kita akan coba, dan seperti ini, tidak terjadi apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melubangi menggunakan bor dan paku, baik bata merah ataupun bata ringan. Oke, kita akan mulai pengeboran tanpa kita tekan. Jadi kita hanya meletakkan bor di atas bata dan kita tekan tombol on off-nya. Nah, ini dapat terlihat dia hanya mengeluarkan sedikit daripada sisa bor, jadi dia tidak berdebu, sampai dalam itu masih basah. Nah, jadi tadi sebenarnya airnya sampai tengah, sampai dalam, tapi dia tetap terapung karena namanya tetap bata ringan. Kemudian kita akan lanjut ke bata merah, kita akan bor apakah dia mengandung debu. Nah, ketika kita melakukan pengeboran di bagian atasnya itu debu-debunya agak terlempar, kemudian dia dibandingkan bata ringan dia lebih banyak mengeluarkan sisa pengeboran. Nah, ini ya, ini ikut di mata bor. Nah, ini seperti lumpur. Kalau di tanah liat ya ini lumpur, karena ini bata ringan, bata merah ya, ini tetap berasal dari tanah, dia mirip-mirip tanah. Jadi benar dia basah dan dia tidak berdebu, tapi dia mengeluarkan semacam lumpur daripada bata merah itu sendiri. Kemudian kita lanjut pengeboran bata ringan yang tidak basah atau kering. Nah, ini debu. Nah, ini bentuknya yang keluar itu debu, dan lubangnya langsung bersih karena dia tidak ada air dalamnya. Lanjut kita melakukan pengeboran di bata merah yang sama-sama kering, dan debunya ini kita lihat ya,
debu bata merah sendiri jika kita lakukan pengeburan dia berterbangan. Dan kita menggunakan mode bur tanpa menggunakan hammer ya. Ini hammernya off, ini menggunakan mode bur. Jadi pada intinya untuk bata ringan ataupun bata merah sendiri, jika kita melakukan pengeburan itu sama-sama mudahnya. Tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu jika kita melakukan penancapan paku atau nanti baut di nabol itu lebih kuat mencekram di bata merah daripada si bata ringan. Oke, lanjut kita akan coba tes pengetesan penancapan paku di bata ringan dan bata merah. Oke, kita akan mulai dari bata ringan yang basah dulu. Dan dengan mudahnya tertancap dan juga dengan mudahnya hanya pakai tangan itu bisa dilepas. Kemudian kita akan coba di bata merah, apakah dia juga sama untuk dimasukkan, dipukul keras, kita pukul. Nah, karena bata merah ini padat, tergolong benda padat setelah dibakar dari tanah liat, itu jika kita tancapkan paku itu pecah karena bata di sini berdiri sendiri, belum ada pengecoran. Berbeda dengan bata ringan yang dipukul pakai paku itu tidak pecah tapi juga gampang terlepas. Ini lanjut ke bata ringan yang kering, sama. Nah, ini mudah tertancap dan kita akan coba dengan tangan. Nah, meskipun hanya pakai tangan dia juga bisa tercabut ya. Tapi jika nanti si hebel atau bata ringannya sudah berdiri, itu jika kita tancapkan paku sebagai tempat gantungan itu sama kuatnya dengan halnya bata merah. Karena ini yang lemah itu dia ketika dijabut dia juga akan bisa terjabut. Kemudian lanjut kita akan coba menancapkan paku di bata merah yang masih kering. Apakah sama nasibnya dengan bata merah yang sudah full basah? Kita coba dulu dengan bantuan hebel. Oke, kita akan coba apakah tertancap dengan mudah. Nah, muncul retakan, pecah. Meskipun pecahan ini tidak tepat di lubang paku, ini sama halnya sebenarnya dia juga sama yang bata merah yang full basah tadi, dia pecah karena bentuknya itu dia lebih padat dibandingkan si bata ringan yang banyak sekali pori-pori di dalamnya. Ini sekedar info saja, palu yang saya gunakan itu tidak rata jadi pakunya itu gampang melesat. Kemudian dari